Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kita doa terlebih dahulu. Silakan ketuanya dipimpin. Selamat siang anak-anak. Hari ini kembali lagi bersama Ustazah. Kalian senang gak sih pelajaran bahasa Indonesia? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Juga materinya menyenangkan. Jadi anak-anak dimohonkan untuk mendengarkan dengan konsentrasi dengan tertib, tidak berisik ya. Oke, bukunya lihat. Oh iya, lupa hari ini sudah absen. Ada yang tidak masuk? Ada. Good job hari ini semuanya. Berapa total siswanya? Semuanya masuk, bangsa kelas-kelasnya rame ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu tanda baca. Anak-anak pasti sudah pernah dengar tanda baca. Di kelas 1 pun sudah pernah diajarin. Di kelas 2 juga sudah diajarin tanda baca. Tapi tanda baca yang mau kita pelajari di kelas 3 ini adalah tanda titik dan tanda koma. Tanda titik dan tanda koma. Apa sih tujuannya mempelajari tanda baca? Biar apa? Agar apa? Agar ketika anak-anak nanti ketika sudah besar mau belajar menulis surat atau mau melamar pekerjaan itu bisa menggunakan tanda baca dengan tepat. Ya, juga agar apa? Agar ketika membaca sebuah berita, membaca sebuah cerita atau sebuah dongeng itu bisa membaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kalau kita nggak tahu tanda baca koma seperti apa, titik seperti apa, nanti ketika membaca cerita pasti kurang baik pelafalan dan intonasinya. Paham ya? Oke. Tanda baca itu apa sih sebenarnya? Lihat di papan tulis. Apa itu tanda baca? Tanda baca adalah simbol. Jadi tanda baca itu simbol ya. Simbol untuk mengatur struktur tulisan, untuk tulisan, memisahkan kata atau kalimat dan memperjelas maksud teks. Kalau ada tanda titik, pasti bacanya bisa bagus. Ya. Tanda baca membantu pembaca memahami intonasi, memahami jeda. Jeda itu jarak antara bacaan satu dengan bacaan lainnya. Makna tulisan, sehingga pesan lebih jelas dan mudah dimengerti. Kalau misalnya nih, ini kan ada tanda bacanya, ada titik, ada koma. Kalau kita nggak tahu cara membaca, kita terlambat saja nih. Tanda baca adalah simbol untuk mengatur struktur tulisan, misalkan kata atau kalimat dan memperjelas maksud teks. Tanda baca membantu. Aneh kan bacanya? Nah, maka dari itu kita mau belajar. Oke anak-anak, yang pertama tanda baca tanda titik. Sudah pasti sudah tahu lah titik itu bentuknya ya seperti titik nih, gitu ya. Nih, titik. Kapan sih tanda baca titik itu digunakan? Tanda titik digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat, pernyataan atau kalimat yang tidak memerlukan kelanjutan. Jadi kalau kata dalam kalimat sudah sempurna, tidak perlu dijelaskan lagi, maka akhirannya dikasih tanda titik. Lihat contohnya. Saya suka membaca buku. Titik. Sudah jelas kan? Maksudnya apa coba? Ini memberitahu bahwa saya suka membaca buku. Kalau misalnya ini saya suka, itu enggak suka apa kamu? Ya enggak? Tapi kalau dijelaskan saya suka membaca buku. Titik. Oh ya berarti kamu suka baca buku. Contoh kedua, saya sedang belajar. Udah. Boleh dilanjutkan. Saya sedang belajar matematika. Titik. Boleh. Contohnya begini ya. Untuk menandai akhir sebuah kalimat. Itu tanda titik. Paham sampai sini tanda titik? Kita lanjut. Tanda koma. Lihat tanda koma ini nak nih. Koma itu begitu tuh bentuknya. Udah bisa semua ya? Oke, kita lihat. Tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian dalam kalimat agar struktur kalimat lebih jelas dan mudah dipahami. Juga untuk pemerincian ya, memisah-misahkan. Nih lihat contohnya. Saya membeli apel, koma, jeruk, koma, pisang, koma, dan mangga. Titik. Lihat. Kenapa diberi koma? Untuk memisahkan bagian-bagian agar dia terstruktur. Ini satu jenis ya. Jenisnya apa ini? Buah-buahan. Apa aja buahnya? Jeruk, koma, pisang, koma, mangga, koma, apel, koma. Misalnya lagi di kelas 3 terdapat meja, koma, kursi, koma, pensil, koma, lemari, koma, penggaris, koma, dan kipas angin. Titik. Jangan lupa titiknya. Bisa?
ruang tamu